Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan pembelajaran jarak jauh di Ruang Matematika MGMP Kota Semarang bersama Pak Joko. Ingat, belajar matematika bersama Pak Joko membuat matematika mudah loh. Matematika asik, mudah, menyenangkan. Matematika asik, mudah, menyenangkan. Asik, mudah, asik, mudah, asik, mudah. Asik, mudah, asik, mudah, asik, mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah anak-anak, marilah kita mulai kegiatan sharing ilmu bersama Pak Joko. Untuk kesempatan kali ini, Pak Joko akan berbagi ilmu tentang materi yang menarik, yaitu relasi dan fungsi. Nah, tentunya relasi dan fungsi ini merupakan suatu materi yang baru untuk kalian, karena di SD, sekolah dasar, kalian belum mendapatkan materi ini. Pak Joko berharap materi ini sangat menantang dan sangat membuat kalian ingin tahu, lebih dalam lagi. Karena materi ini sangatlah penting untuk kalian, karena kedepannya nanti kalian melakukan pembelajaran yang lebih tinggi, kalian akan berhadapan dengan materi ini dengan tingkatan yang lebih kompleks. Nah, ini ada gambar bahkan silsilah keluarga. Apa itu maksudnya? Baiklah, untuk lebih tahu, kita akan lanjutkan materi. Nah, ini namun sebelumnya saya ingin mengingatkan beberapa hal ya mengenai kondisi kita saat ini. Yang pertama, selalu mengingatkan agar kita selalu menjaga kesehatan dan selalu mengikuti protokol kesehatan yang ada di era pandemi ini, di era COVID-19 ini. Setuju anak-anak ya? Yang kedua, Pak Joko selalu tidak pernah henti-hentinya mengajak kalian untuk berpikir tentang dua hal ini, yaitu tentang tempat belajar dan tentang sumber belajar, tentang sekolah dan tentang guru, yang selama ini tidak akan kita jumpai tatap muka langsung seperti dulu. Semoga sampai Desember dan kita bisa bertemu lagi anak-anak ya. Sehingga dengan dua prinsip ini, apa itu? Setiap tempat merupakan sekolah kita dan setiap sumber belajar adalah guru kita. Sehingga kita selalu bersemangat dan optimis untuk menguasai itu. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, yang selalu Pak Joko dorong dan selalu Pak Joko support untuk kalian, anak-anak generasi muda, masa depan bangsa. Kita bisa matematika asalkan kita terus mencoba sampai bisa. Nah, ini adalah motivasi untuk kita bersama. Pak Joko juga selalu motivasi diri Pak Joko sendiri ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk pada pembahasan materi, kita harus tahu apa sih komponen dasar dan indikator yang akan kita pelajari di materi relasi dan fungsi ini. Ada dua, di sisi pengetahuan dan sisi keterampilan. Sisi pengetahuan itu mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Bisa dengan kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Yang keterampilan kita menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Baiklah, kita lanjut materi kita. Seperti biasa, Pak Joko akan sajikan sesuatu yang menantang. Ya. Namun, agar kita lebih jelas apa sih yang akan kita pelajari di relasi. Oke, Pak Joko akan mengingatkan bahwa pada sharing kita kali ini, relasi fungsi hanya Pak Joko ambil bagian relasinya saja. Ya. Untuk yang fungsi di video pembelajaran yang berikutnya. Nah, di relasi ini apa saja yang nanti akan kita pelajari? Ada dua hal anak-anak, ya. Selain kita mengerti dan memahami apa itu relasi, kita juga harus bisa menyatakan relasi dalam 3 cara. Apa saja itu? Dengan diagram panah, dengan grafik, dan dengan himpunan pasangan berurutan. Selain itu anak-anak, yang kedua yang tidak kalah pentingnya, kalian harus bisa menentukan nama relasi yang kalian hadapi nanti. Ya, baik itu dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam matematika. Nah, dua hal ini menjadi suatu indikator yang penting dalam belajar relasi bersama sharing dengan Pak Joko di pembelajaran jarak jauh ini. Tentunya dengan ruang matematika MGMP Matematika Kota Semarang. Ya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ya. Yang pasti kita tahu kan, selain kita mengerti tentang relasi, kita juga bisa menyatakan relasi dalam 3 cara dan menentukan nama relasi kalau ada penyajian relasi tersebut. Baik ya. Biar kalian itu nanti terbuka wawasannya, Pak Joko ingin memberikan sesuatu yang menantang. Misalkan kalian menghadapi permasalahan seperti ini. A itu adalah himpunan yang beranggotakan 7, 9, 11, 13, 15. Dan B itu yang beranggotakan 0, 2, 4, 6, 8. Di mana relasi itu dari A ke B. Ya. Dan nama relasinya sudah diberitahu, 5 lebihnya dari. Tapi yang jadi masalah, kalian nanti dihadapkan untuk membuat diagram panahnya. Kemudian yang kedua, disuruh membuat grafiknya. Dan yang ketiga, membuat himpunan pasangan berurutan. Nah, jika Pak Joko atau kalian belum pernah mendapatkan arahan materi ini, kira-kira kalian bisa nggak ya menjawab 3 poin ini? Ya, saya yakin bisa dengan caranya sendiri ya. Namun biar kita lebih terarah, nanti kita akan sharing bersama-sama. Biar lebih efektif. Setuju anak-anak ya? Baik. Ya. Pak Joko akan berikan tantangan lagi nih. Kalau saya punya gambar seperti ini, ada A, ada angka 1 titik, 2 titik, 3 titik, 4 titik, 5 titik, 6 titik. Terus ada B dengan titik 3, titik 4, titik 5, titik 6, titik 7. Terus ada panah. Terus ada panah merah. 1 menuju 4, 2 menuju 5, 3 menuju 6, 4 menuju 7. Itu ada titik-titik. Itu artinya apa? Ternyata kita disuruh menentukan relasi yang tepat. Nah, kira-kira bagaimana? Sudah ada gambaran belum untuk menjawab 2 permasalahan ini? Tentunya masih pada kebingungan kan? Nah, ini berarti Pak Joko mengajak kalian untuk menantang diri ya. Untuk membuat challenge, untuk membuat tantangan. Kira-kira bisa nggak nanti kita memecahkan teka-teki ini? Saya yakin anak-anak adalah anak yang hebat, pasti punya rasa ingin tahu yang besar ya. Nah, biar kalian itu bisa menjawab 2 permasalahan itu, Pak Joko akan mengajak kalian ke dunia nyata. Apa itu?
Perhatikan bagan berikut. Nah, di awal tadi ada gambar seperti ini. Inilah gambar bagan silsilah keluarga. Tentunya kalau ini diterapkan pada anak-anak semua, anak-anak akan berpikir, oh iya ini kakek saya, nenek saya ini. Oh kakek saya, nenek saya punya anak yang sudah berkeluarga. Anaknya ada 4. Dan anak yang pertama ini mempunyai anak 1. Anak yang kedua setelah menikah memiliki dikaruniai 3 anak. Anak ketiga setelah menikah dikaruniai 2 anak. Anak keempat dikaruniai 1 anak. Apa maksudnya? Nah, maksudnya begini anak-anak ya. Kita kan akan mengerti atau memahami apa itu relasi. Nah, Pak Joko memberikan suatu gambaran tentang bagan silsilah keluarga. Nah, kali ini Pak Joko akan menyoroti tentang bagan itu, tapi hanya melihat nama-nama ayah dan anaknya. Perhatikan ini, Pak Adin sama Wafi, ya kan? Pak Adin, Wafi. Pak Adin ayahnya, Wafi anaknya. Demikian juga Pak Idris sama 3 anaknya, bener kan? Pak Idris anaknya Faisal, Alun sama Rizky. Sementara Pak Halim itu memiliki anak Alvin sama Najwa. Dan Pak Thohir memiliki anak Suci. Nah, apa maksudnya? Nah, maksudnya jadi hubungan ayah dan anak ini akan kita arahkan pada sebuah relasi. Relasi yang bagaimana? Nah, maksudnya begini. Jika A itu adalah himpunan ayah dan B adalah himpunan anak, maka kita akan bisa menuliskan bahwa himpunan A itu memiliki anggota Adin, Idris, Halim, Thohir. Benar nggak ya? Benar kan? Ayah kan? Ayahnya Pak Adin, Pak Idris, Pak Halim, sama Pak Thohir. Nah, sementara yang B itu karena di sini B ada himpunan anak, maka dari nama-nama anak ini akan kita tulis menjadi suatu himpunan. Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Najwa, Suci, semua posisinya sebagai anak ya. Nah, terus apa maksudnya? Nah, sekarang kan kita ingin mengetahui nama relasi. Nah, misalkan relasinya adalah dari himpunan A ke himpunan B. A ke B. A tadi siapa? A itu adalah ayah. B adalah anak. Nah, nama relasinya kan dari ayah ke anak. Dan kalian nama relasinya apa? Ayah ke anak kan? Nah, ternyata ayah dari. Ayah dari kan? Pak Adin kan ayah dari Wafi. Benar kan? Pak Idris ayah dari Faisal, Alu, Rizky. Pak Halim ayah dari Alvin dan Najwa. Pak Thohir adalah ayah dari Suci. Nah, kita udah mulai nih ya. Udah mulai ngerti. Ternyata relasi itu adalah hubungannya antara 2 himpunan. Sekarang kalau masalahnya saya balik dari himpunan B ke himpunan A. B tadi siapa? Oh, B kan anak. A itu ayah. Jadi dari anak ke ayah. Berarti hubungannya apa? Anak dari. Nah, dari permasalahan ini, contoh yang dunia nyata ini, kira-kira sudah ada gambaran belum anak-anak? Kalian bisa mengeksplor dengan contoh-contoh yang lain. Masih dalam bagan itu boleh hubungan ayah sama ibu itu sebagai hubungan apa? Atau hubungan yang lain dari bagan itu bisa kita soroti. Ya. Kalau ini kan tadi hubungan antara ayah sama anak. Dari bagan itu kita bisa menetapkan hubungan yang lain. Kalau mau ngambil contoh yang lain bisa. Nah, ini menjadi satu bahan pemikiran bagi anak. Alhamdulillah ya kita sudah sampai pada permasalahan yang real, yang nyata. Nah, selanjutnya anak-anak, kita lanjutkan ya. Kita akan
mencoba untuk mengerti apa itu relasi. Nah, dari contoh real tadi, kita bisa menyatakan bahwa relasi itu adalah hubungan yang memasangkan antara anggota-anggota himpunan A dan anggota-anggota himpunan B. Tentunya anggota himpunan A dan B itu hubungannya dengan aturan yang tertentu. Ada hubungan dengan aturan tertentu. Kalau contoh tadi kan hubungannya bisa ayah dari atau bisa anak dari. Bagaimana anak-anak? Sudah punya pengertian? Sudah punya gambaran tentang pengertian relasi ya? Nah, biar lebih jelasnya, karena itu tadi contoh yang di dunia nyata, kehidupan sehari-hari, ayo kita masuk dalam contoh matematika tentang relasi ya. Nah, kali ini Pak Joko akan memberi kalian contoh penyajian himpunan A dengan notasi seperti ini. Mengingatkan kita materi kelas 7 ini ya. Ada notasi ini ya. Dan B anggotanya 2, 4, sama 6. Nah, di sini kita sudah diberi nih aturan atau hubungannya atau relasinya adalah setengah dari A ke B nih ya, setengah dari. Nah, sekarang kita tinjau. A itu notasinya seperti ini. Betulkah kalau A itu kita himpun dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5? Betul ya. Satunya ikut, 6-nya tidak ikut, sehingga hanya sampai 5. Sudah ingat anak-anak ya, materi himpunan waktu kelas 7. Ya, anak yang hebat pasti bisa mengingat ilmu yang belum pernah dititipkan oleh Bapak Ibu guru kalian. Ya. Sekarang karena ini sudah diberi nama setengah dari relasinya, kita akan mencoba mencari hubungannya. Nah, kan di tadi A itu notasinya itu dan kita tulis di depan tadi ya, bahwa A itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. 6-nya nggak ikut kan? Satunya ikut kan? Sementara B itu anggotanya 2, 4, 6. Nah, karena relasi yang ditulis adalah dari A ke B dengan relasi setengah dari, tentunya kita akan mencari ya, pasangannya mana ini ya, relasinya kok setengah dari. Nah, coba kita tulis pahami. Nah, ternyata di A itu yang bisa kita lihat anggotanya yang 1, 2, sama 3. 4 dan 5 tidak masuk. Karena kita harus mencari pasangannya di B. Yang B itu pasangannya 2, 4, sama 6. Ya, terpakai semua. Betul nggak? 1 setengah dari 2. 1 kan setengah dari 2. 2 sama 4. 2 kan setengah dari 4. 3 setengah dari 6. Nah, ini adalah contoh permasalahan relasi dalam ruang lingkup matematika. Bagaimana anak-anak? Sudah mulai mengerti apa itu relasi, baik dalam kehidupan sehari-hari atau dalam matematika? Kita lanjut ya. Nah, setelah tahu, kita tadi di depan dihadapkan bagaimana cara menyatakan relasi kan? Ada berapa cara coba? Ada berapa cara masih ingat? Diagram panah. Yang kedua apa? Yang ingat? Grafik. Yang ketiga apa? Himpunan pasangan berurutan. Nah, permasalahan tadi akan kita jawab. Untuk permasalahan yang pertama, ya, masih soal yang tadi ya, A dan B-nya pun yang tadi, biar kita tambah jelas. Ya, setengah dari. Tapi kita akan menyatakan permasalahan ini dalam penyajian diagram panah ya. Caranya bagaimana? Nah, kita masih ingat tadi kan bahwa tadi permasalahan tadi bisa kita tulis dalam bentuk tabel seperti ini. 1 berpasangan dengan 2, 2 dengan 4, 3 dengan 6. Nah, ini nanti akan kita nyatakan dalam diagram. Seperti apa diagramnya, cara buatnya? Nah, diagram A itu seperti ini nih ya. A ditulis
1, 2, 3, 4, 5, tapi ada titiknya nih, ada titik. Ya, tidak boleh ketinggalan titiknya. Nah, berikutnya himpunan B juga kita buat ya dengan cara seperti gambar A. Nah, ada titiknya di depan ya. Nah, tadi titiknya di belakang. Nah, ini ada satu panah. Panah ini mengartikan kita untuk memberikan nama relasinya di sini. Nama relasi kita tulis di sini. Nah, sekarang kita akan memasangkan ya. 1 berpasangan dengan 2. Karena 1 tadi dengan 2. 2 dengan 4. Ya kan? 2 dengan 4 kan? 3 dengan 6. Ya. 1/2 dari 2. 2/2 dari 4. 3/2 dari 6. Nah, inilah cara penyajian dengan diagram panah. Sudah mengerti anak-anak? Lanjut ya. Nah, kalian belajar bertahan untuk memahami masalah biar tuntas ya. Oke, yang kedua maunya adalah grafik. Nah, karena relasinya dari A ke B, sebelum buat grafik kita ada satu pemahaman yang harus kita pahami. Anggota himpunan A itu nanti sebagai sumbu X-nya. Sedangkan anggota himpunan B sebagai sumbu Y-nya. Karena grafik itu ada sumbu X sama sumbu Y. Masih ingat kan materi Kartesius ya? Di SD udah pernah juga kan? Nah, di bab 2 juga udah dibahas kan di bab 2 ya. Nah, ambilnya tadi masih sama. Sekarang akan kita coba ubah menjadi sebuah grafik. Nah, grafik sumbu X-nya, grafik sumbu Y-nya. Siapa yang jadi anggota sumbu X? Siapa ya? 1, 2, 3, 4, dan 5. Betul kan? Nah, ya. 1, 2, 3, 4, 5 himpunan X-nya ya. Sedangkan yang Y 2, 4, sama 6. Ya kan? 2, 4, sama 6 kan? Nah, sekarang 1 kan berpasangan dengan 2. Nah, nih 1 sama 2 nih ya. Nah ya, terus 2 sama 4 nih. Nah, ya kan? Dan yang terakhir, 3 sama 6. Nah, inilah cara penyajian dengan grafik. Bagaimana anak-anak? Mudah kan? Oke, biar kita selesaikan sekalian. Masih kuat kan anak-anak untuk mengikuti di part pertama ini, bagian pertama di relasi? Nah, tapi kali ini kita akan menyajikan dengan pasangan berurutan. Seperti apa? Nah, tentunya kalian sudah di bagian yang pertama kedua kan, grafik sama diagram kalau udah paham di sini tinggal mengikuti alurnya ya. Nah, karena tadi tabelnya juga udah paham, 1 berpasangan dengan 2, 2 dengan 4, 3 dan 6 ya. Sehingga inilah cara menyatakan himpunan pasangan berurutan. Nah, anak-anak, kiranya di part yang pertama ini Pak Joko sudah sampaikan, dan tentunya tidak akan komplit lagi kalau kalian tidak mengikuti part yang kedua. Ya, karena di part kedua nanti aplikasi dari part pertama ini. Ya, Pak Joko akan sampaikan permasalahan-permasalahan yang sering keluar di tes, di ulangan. Nah, ini mestinya materi yang sangat menarik untuk kalian. Biar nggak ketinggalan, kalian nanti bisa melanjutkan di part yang kedua. Bagaimana anak-anak? Kita cukupkan pembelajaran hari ini ya. Kita tadi sudah membahas tentang pengertian apa? Relasi. Cara menyatakan relasi. Ada berapa tadi? Ada 3. Dengan diagram,
grafik, dan himpunan pasangan berurutan. Kiranya itu anak-anak. Terima kasih atas perhatian atensinya. Kita ketemu di part yang kedua. Sampai jumpa di part kedua. Semoga kalian menjadi anak-anak yang hebat. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.